Mobil kayak gini kok dibeli sih? Wow, check this out. Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Balik lagi sama gue Mahtum. Kali ini gue lagi ada di Suzuki Dewi Sartika Pusat. Wah, di Jalan Raya Dewi Sartika lah. Pokoknya arah ke PGC, pinggir jalan raya. Yang mau kesini datang langsung boleh langsung ketemu sama Om Hendra nanti ya. Tadi gue bilang mobil kayak gini kok dibeli sih. Anyway, ini mobil Suzuki XL7 Zeta. Kinclong sekali ya. Kinclong, wow. Ada bertanya gitu, mobil kayak gini kok dibeli sih? Dan ini tipe termurah katanya. Kenapa beli tipe termurah, men? Kenapa? Katanya kalau beli tipe termurah dianggap kurang prestis, dianggap kelas 2. Padahal kan mending ya, mendingan kelas 2 daripada kelas 1. Yo, Kelas 1 belum bisa baca kadang. wah. Terus dianggap kurang keren lah gitu. Padahal value-nya menurut gua lebih banyak ya. Yo, Karena harganya murah. Tapi lu tetap dapat mobil keluarga 7-seater konsep SUV dengan harga yang low budget. emang sama yang tipe tertinggi beda berapa, Bang? Tipe tertinggi 310 juta. Bedanya berapa tuh, Bang? 40 juta, karena ini harganya 270 jutaan. Wow. Belum dipotong cashback loh ya. Kalau dipotong cashback bisa lebih low. Apalagi sama Om Hendra di Dewi Sartika ini, ya lu udah tau lah. Negotiable banget, dan harga bisa jatuh low banget kayaknya. Jadi, kalau ada yang tanya, kok mobil tipe termurah kayak gini dibeli sih? Ya karena tadi value-nya secara harga, kelebihan atau save money yang bisa kita simpen, bisa kita alokasikan untuk hal-hal yang lain, men. Contohnya, Bang. Contohnya untuk jalan-jalan ke Bali. Contohnya lagi, Bang. Untuk Kawin lagi. nggak, beli motor. Oh iya. Kalau kawin lagi cukup ya silakan aja. Gue enggak, kalau gue enggak. Mungkin teman-teman ya, mungkin kameramen gue mau. Gitu. Jadi, ya itu tadi. Biarpun prestisnya dianggap bukan yang maksimal, tapi setidaknya value-nya banyak. Oke. Terus mobil kayak gini kok dibeli sih? Kenapa lagi tuh? Padahal mesinnya bukan hybrid. Wah, Emang iya ya? Jadi karena XL7 itu sudah udah kesannya tuh harusnya hybrid gitu, men. Jadi kalau XL7 bukan hybrid kayaknya dianggap kurang. wow. Gitu. Padahal sebenarnya secara mesin sama aja. Dia pakai mesin 1500 cc 4 silinder, outputnya di 105 PS, 138 Nm sekitar itulah. Walaupun tanpa hybrid sebenarnya mesin ini sudah terkenal cukup bandel. Susah diatur. Susah diatur, tawuran mulu, sekolah bolos, enggak. Maksudnya bandel itu berarti dia kuat gitu maksudnya. Perawatan juga mudah, murah, dan yang terkenal irit bensin. Gitu. Walaupun tanpa hybrid ya sudah seperti itu. Terus ada yang bilang kalau pakai hybrid kan lebih keren lagi. Oh iya, jelas. Tapi kan kita balik lagi ke harganya. Dengan harga segitu menurut gua tanpa hybrid pun ini masih value-nya banyak banget gitu. Dan mesin ini menurut gue cukup untuk dipakai ya mobil keluarga 7-seater, bawa penumpang, bawa barang, dalam kota, luar kota, menurut gue masih worth it sih. So, kalau ada yang nanya, kok dibeli sih nggak pakai hybrid? Nggak ada masalah sebenarnya. Karena value-nya tetap banyak. Dan justru sebenarnya Zeta ini dia hadir untuk teman-teman yang masih skeptis sama hybrid. Yang pikirannya belum ke depan. Enggak gitu ya. Karena mungkin ada beberapa yang masih belum percaya sama hybrid, nggak mau ribet gitu ya, khawatir bla bla bla. Jadi pilihannya yang konvensional aja, ya udah beli Zeta aja. Toh lebih murah juga dan pastinya tetap kuat. Mobil kayak gini kok dibeli sih? Padahal belum subscribe. Nah, yang belum subscribe nih, subscribe dulu, tekan tombol aja, yang di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh, nomor gua ada di deskripsi. Kenapa mobil kayak gini dibeli padahal desainnya dianggap jadul? Karena masih banyak krum-kruman. Nah, ini dia. Walaupun pada masanya krum itu dianggap tipe tertinggi ya, men. Yoi. Jadi ini sebenarnya berpengaruh pada selera sih ya. Ada orang yang sampai sekarang masih suka sama krum-kruman, dan menurut gua krum-kruman juga nggak masalah. Walaupun memang sekarang lebih banyak didominasi sama hitam-hitaman, black glossy, black dove. Pokoknya serba di black out lah semuanya. Termasuk varian-varian yang di atasnya nih, tipe di atasnya ada Beta, Zeta, semuanya sudah pakai black glossy ya. Yoi. Jadi krum-kruman hanya di tipe Zeta aja, dan ini dianggap katanya jadul dan lain-lain. Tapi sebenarnya ini memberikan kesan lain untuk sebuah XL7, di mana XL7 yang lain mayoritas tuh dibikin blackout gitu. Tapi ini dibikin krum lebih nyala. Buat beberapa orang krum-kruman gini dianggap lebih fancy sebenarnya, lebih mewah ya. Kita bisa lihat dari bagian grillnya, emang menyala banget ya. Menyala bangku ya.
Menyala bang. Di sini housingnya bagian dalam ada krum-kruman, nyambung sampai ke bagian grill juga krum dengan palang 2 gede dan emblem Suzuki gede di bagian depan nih. Krum-krumannya emang nyala banget sih, bener emang. Walaupun sebenarnya kalau di warna-warna mobil yang putih begini nih nggak terlalu kelihatan, tapi kalau mungkin di warna-warna gelap kayaknya nyala banget. Tapi menurut gue keren-keren aja sih, nggak ada masalah. Dan secara kelengkapan sih menurut gue udah lengkap-lengkap aja ya. Dia udah pakai LED multi reflektor seamless gitu. Walaupun memang dia belum auto ya dibandingin Beta atau Alfa, udah auto tuh. Tapi setidaknya masih tetap ada manual leveling. Yuk. Jadi untuk pengaturan ya bisa tetap dari dalam mobil. Untuk sebuah SUV oke lah. Dan tetap ada di arealnya juga. Ada fog lamp juga. Jadi kelengkapan ya tetap lengkap. Walaupun sebenarnya memang ada yang bilang krum-krumannya lumayan mengganggu. Tapi ya ini masalah selera sih, balik lagi ke selera. Dan yang kedua ada di bagian velg sih. Yang dianggap jadul. Ini kan kalau di Alfa sama Beta di blackout ya, warnanya di grey gitu, dark grey sebenarnya. Ini dibikinnya tetap two tone polish gitu, ada warna-warna silver atau ini bukan chrome kali men ya? Machining. Ya machining lah. Tapi memang ada silvernya gitu, nah itu dianggap jadul katanya. Tapi menurut gua juga enggak. Masih banyak mobil-mobil sekarang di tipe-tipe lain pun di merek lain yang masih pakai two tone polish kayak gini, dan menurut gua itu nggak ada masalah. Ini tergantung ke selera aja. Kalau mau digelapin juga bisa sih sebenarnya. Gimana tuh? Pilok aja. Wah. Bisa. Tapi secara kelengkapan lengkap lah, dia pakai tetap pakai cakram, ABS, bla bla bla, terus di atasnya juga kelengkapan untuk SUV ada kayak over fender, terus ini ada roof rail juga, jadi sudah lengkap lah. Dah, kurang itu bang. Spionnya belum auto folding, nggak ada talang air. Kan tadi gue bilang ini harganya kan termurah men. Ya gitu. Jadi wajar aja. Memang kuncinya masih pakai kunci colok. Jadi buat teman-teman yang masih suka colok-colok, ini bisa jadi opsi nih. Terus apalagi ya men? Kekurangannya kayaknya yang kelihatan kalau secara visibilitas itu jadul ya katanya sih cuma di bagian krum-kruman sama di kaki-kaki aja sih, sisanya sebenarnya nggak ada masalah. Nah di bagian belakang secara desain sebenarnya nggak ada perbedaan yang paling nampak itu di kelengkapan aja sih sebenarnya. Apa tuh? Seperti rear upper spoiler kan di sini nggak ada. Yang kelihatan banget juga lampu nih, stop lampnya dia belum pakai LED bar gitu yang khas lah kayak XL7 yang Beta ataupun Alfa gitu, dia belum ada. Ini belum pakai defogger, terus dia belum ada kamera parkir ya. Pakai tukang parkir. Ya itu nggak apa-apa, karena di Indonesia kan masih banyak tukang parkir, jadi sebenarnya itu nggak harus worry. Walaupun sebenarnya mungkin ya nanti bisa diomongin sama Om Hendra minta kelengkapan kayak spoiler atau kamera, ya mungkin gampang lah itu. Nyambung ke kelengkapan yang kurang tadi kan bisa diomongin sama Om Hendra. Sekali kita tanya aja promonya nih, katanya promonya bagus banget. Apakah itu? Yuk kita tanya. Nah guys, waktunya promo langsung sama Om Hendra. Halo. Siap. Bercanda mulu. Iya. Handduar. Meledak dia biasanya. Meledak. Menyala om. Menyala abangku. Karena dia punya promo yang bagus banget katanya dari Dewi Sartika yang katanya ini adalah pusatnya. Bener om, pusat mah di tengah kota om, bukan di pinggiran, apalagi pinggiran pabrik om. Nggak malu-maluin pinggiran pabrik. Aduh, saya nggak ikutan lah masalah itu mah. Tapi promonya gimana nih? Promonya gila om. Duar om. Duar. Untuk terkait promo, kita juga ada konvensional dan syariah juga om, bisa om. Oh syariah bisa? Bisa dong. Just info ya, di beberapa tempat syariah itu sudah kayaknya agak sulit ya. Oh iya. Di Dewi Sartika ini masih bisa? Masih bisa om. Masih bisa dibantu? Masih bisa dibantu, tenang. Lalu apa lagi om? Untuk DP CPR-nya kita juga start dari DP 10% atau untuk tipe Zeta nih om, itu kita start DP di 10 jutaan aja. DP CPR ya? DP CPR. Anak klub berarti? CPR. 10%? 10%. Wah. Oke, apalagi? Tenor juga maksimal 8 tahun om. 8 tahun Bisa untuk 8 yang pengen angsuran tipis-tipis? Betul, angsuran nyaman om. Angsuran nyaman, nggak buru-buru. Betul. Tapi kalau mau yang buru-buru 1 tahun bahkan bisa 0% katanya? Bisa banget om, sama itu dia yang 1 tahun 0% om. 0% loh bunganya? Bunganya om. Wow, terus apa lagi? Sama kita lagi program untuk balon payment juga bisa om. Bisa terbang? Ya bukan. Gimana tuh? Balon payment itu misalnya DP 50%, tahun depannya itu bisa bayar kembali om. Kalau misalnya kondisi ekonomi lagi sulit bisa dicicil juga om. Nanti di tahun depan. Ini opsi buat teman-teman yang nggak mau ngangsur. Benar. Pengennya cash tapi uangnya belum ngumpul semua. Betul banget. Ini bisa jadi opsi ya? Bisa jadi opsi om. Menarik. Oke, apalagi om? Sama nggak kalah penting kalau misalnya mau angsuran bottom atau bunga bottom itu start DP mulai dari 25% om.
25% teman-teman udah bisa dapat bunga bottom. Betul. Which is itu berarti bunganya paling rendah. Untuk ukuran normal ya? Untuk ukuran normal. Cuman TDP itu minimal itu di angka 25%. 25% dapat bunga murah, tenornya pun bisa panjang kan? Tenor bisa panjang. Bisa kan biasanya kalau bunga-bunga murah tenornya pendek-pendek nih, setahun gitu-gitu ya. Bisa itu. Ini mah tenornya normal panjang, tapi bunganya tetap bottom. Betul. Yang penting DP-nya 25%. Oke. Kalau ada teman-teman infomotif ada compare hitungan, info aja juga Om. Kita bisa bantai-bantai. Berani ngadu? Berani ngadu. Oh, dia berani diadu guys. Gitu. Kalau sales jangan diadu. Kalau ini mah beda, dia mau diadu, diadu hitungan ya maksudnya. Betul. Karena keuntungannya adalah untuk customer bisa dapat harga terbaik. Benar. Nah, terus apa lagi Om? Deket-deket ini kan kita lagi ada program Gias, terus PRJ lagi berjalan nih Om ya. Oh iya. Itu kita bisa ngikutin juga program dari Gias Om. Kita includein juga. Tanpa harus datang. Tanpa harus datang, hitungan dari Hendra juga tanpa harus datang kita includein. Promonya dapat sama Om. Persis di luar hitungannya, di luar diskon segala macam. Wah, gila nih. Jadi teman-teman nggak harus datang ke venue-nya, nggak usah beli tiket masuk, nggak usah bayar parkir, nggak usah macet-macetan, nggak usah jajan yang harganya juga lumayan mahal gitu. Intinya mudah, cukup duduk manis saja. Cukup duduk manis. Minta hitungan, deal, nanti promonya bisa dapat dari sana. Ya. Promo hadiah-hadiahnya pun sama. Betul, sama ini. Wow. Nah, kalau ngomongin kredit kan pasti ngomongin data nih. Datanya gimana nih Om? Untuk terkait data, yang penting jujur aja Om. Maksudnya kooperatif aja sama Hendra. Misalnya kendala data call 5, misalnya ada call, ada sawi, ada toge, atau segala macam. Pokoknya ya sayur-sayuran lah. Itu info aja dari awal, pasti Hendra bantu. Hendra cek slicknya dulu, kita cari finance-nya yang mau makan, yang terbaik. Pokoknya Hendra cari solusi lah. Cari solusinya Om. Oke, nah itu penting. Yang penting teman-teman bilang di awal ya. Betul. Kendalanya apa biar nanti dicariin solusinya. Betul. Cek slip gratis. Cek slip juga boleh dan gratis katanya. Itu bagus biar teman-teman tahu kondisi datanya ya. Betul. Nah, kalau trade-in gimana? Untuk terkait trade-in kita juga ada vendor namanya itu Auto Value. Itu berbagai tipe Suzuki mau all merek itu bisa Om. Untuk programnya misalnya trade-in Hendra nih, Om waktu punya unit lamanya sudah laku, bisa dipakai dulu unitnya. Oke. Gitu. Jadi mobil lamanya tetap bisa dipakai ya. Betul. Sampai mobil baru terkirim. Terkait test drive kita juga ready semua all tipe Om. Ready semua, mau dimanapun, mau datang ke sini ke Dewi Sartika atau Hendra jemput juga bisa Om. Nice. Jadi intinya semua dipermudah lah ya. Betul, dipermudah. Ada ini nggak promo unit lain? Promo unit lain kita samain Om. Sama semua. Semua tipe Suzuki, apa yang tadi kita sebutin bisa dipakai lah ya? Bisa dipakai gitu. Kalau ada teman-teman yang pengen lihat katalog digitalnya gimana? Katalog digital Hendra ada di IG sama website Om. IG Hendra di hendra.suzukitrada sama di website Hendra namanya suzukitradajakarta.com. Nah, nanti bisa cek di bawah. Betul. Nanti di deskripsi juga ada. Betul. Om, kalau kelengkapan udah ini kan yang masih polos ya, iya. Kita lengkapin sama seperti Alfa Om. Wah, serius? Kamera parkir, upper spoiler, aman, talang air. Tinggal minta aja Om. Payung. Di luar. Ini kan udah gerimis nih. Payung juga. Di luar diskon Om. Oke. Sudah all in. Jadi intinya semua lengkap lah ya? Lengkap. Nah, buat teman-teman langsung aja kontak Om Hendra, bisa chat, bisa telepon, ngadu hitungan juga boleh, minta simulasi boleh, cek strik dulu juga boleh. Yang pasti Om Hendra siap 1 kali 25 jam lah ya? Iya, betul Om. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Om. Siap, sama-sama. Ditunggu WA dan telepon dari teman-teman. Kita lanjut lagi guys, come on. Ya memang sih fiturnya tidak selengkap Beta dan Alfa ya. Yoi. Karena balik lagi ke rules nomor 1, harganya ini yang termurah. Apa aja sih nggak ada men sebenarnya? Cruise control. Iya, selain hybrid tadi ya udah kita lihat, cruise control dia nggak ada, terus stability control juga nggak ada ya? Nggak ada. Hill hold control? Tidak ada. Tidak ada juga. Jadi yang kontrol-kontrol itu nggak ada ya? Yoi. Yang adanya kunci ada? Ada ya. Kunci ya. Kuncinya colok? Iya, colok juga. Walaupun dia bukan kontrol tapi dia bisa nyolok. Oh iya. Gitu. Aduh, sampai mana ya tadi? Kita lanjut aja. Tapi sebenarnya selain dari yang kita sebutin tadi, oh ini AC juga ya? Dia belum auto climate, masih pakai max AC gitu. Cup holder juga belum terintegrasi sama AC. Terus, aduh. Oh iya. Sering mulat banget. Nggak ada ini nih, glove box yang bisa jadi armrest. Twitter nggak ada. Facebook ada sih, Facebook. Nggak ada Twitternya. Ini juga dia memang belum, tapi di beta juga kayak gini kan ya?
Yang ada smart mirror hanya di Alfa aja. Tapi tipe termurah ini menurut gua value-nya juga tetap banyak. Pertama dari tampilannya sama aja sebenarnya. Contohnya Dashboard. Terus garnish gini nih, wood panel. Kayak gini nih ada nih. dark charcoal. Dark charcoal formatnya ya. Charcoal. Charcoal sebutnya. Charcoal, Bang. Charcoal. Terus ada ini nih silveran yang nyambung sampai ke bagian pintu bahkan ada tuh. Handle pintunya gua chrome. Tampilan mah sama dan tetap ada manual leveling tadi kita udah sebutin. Itu tampilan setir beda, Bang. Oh iya ya. Ini nggak ada kulit-kulitan, tapi konsepnya sama, tetap flat bottom dan menurut gua enak-enak aja sih walaupun memang megangnya lebih enak kulit ketemu kulit ya. Yo, dong. Lebih berasa. Ada bulu-bulunya gitu. Enggak, Bang. Ada jet-jetan asli maksud gua. Lebih enak, tapi ya ini juga nggak masalah. Selama flat bottom gua nggak masalah lah, karena gua suka banget sama model-model flat bottom gini, di genggamnya di bagian bawah lebih rata gitu, enak. Kalau untuk audionya juga sama sih menurut gua, konektivitas ke smartphone kita sama, bisa mirroring lah intinya. Tadi AC udah kita jelasin beda, sama transmisi juga tetap otomatis konvensional, jadi menurut gua nice. Joknya sama? Joknya sama, format jok sama, konsepnya juga sama. Dia modelnya yang kombinasi gini ya, bagian sampingnya ada bahan-bahan apa sih sebutannya men ini? Leader bukan, ini semi kulit lah. Pemimpin? Leader itu mah. Ininya bahan-bahan fabric itu dan coraknya pun sama. Jadi tapi harus pakai bantal, Bang. Oh iya, tidak ada high adjuster. Lu kayaknya tahu banget men kekurangannya. Tahu dong. Lu berarti bisa gabung sama ibu-ibu komplek. Ya. Tahu aja kekurangan yang lain. Dia nggak bisa ditinggiin, bisa pakai bantal. Tapi sebenarnya tinggi gue 165 cm masih kelihatan sih, walaupun memang kalau agak sedikit lebih dibikin commenting gitu ya, lebih ke atas mungkin visibilitasnya jauh lebih bagus. Tapi ini tentang bagaimana kebiasaan lo berkendara aja sih. Senyaman teman-teman aja. Memang kalau kurang tinggi tidak ada high adjuster, bantal bisa jadi solusi sih. Tenang aja, nggak bakal bisulan, itu cuma mitos. Mobil kayak gini kok dibeli sih, penggerak depan. Wow. Ada gini yang pakai penggerak belakang kan cuman itu doang ya. Toyota Rush sama Terios ya. Itu udah nggak ada lagi kan. Pick up. Beda dong. Kita kan ngomongin low SUV, kelas low SUV yang masih pakai penggerak belakang ya 2 brand tadi. Sisanya semua sudah pakai penggerak depan, bahkan rata-rata mobil-mobil di market leader pun udah beralih ke penggerak depan. Siapa tuh market leader, Bang? Dia lah pokoknya. Kenapa pakai penggerak depan? Karena pilihannya lebih apa ya? Karena lebih efisien ke bahan bakar. Oke. Lebih responsif pastinya. Oke. Dan bisa menciptakan ruangan yang lebih lega. Masa sih? Iya, dimensinya jadi lebih bagus karena tidak perlu pakai tunneling. Gardan tidak perlu, hanya di bagian depan aja. Itu bisa dibuktikan dari apa? Dari luasnya kabin di belakang, terutama untuk bagian penumpang. Kita cek aja. Apaan tuh, Bang? Ular kobra? Untuk 5 pembeli pertama akan ini nggak tahu gue apaan kali. Kunci. Bayangin semua kunci ada di situ, men. Kumpulan kunci. Kunci Excel 7, R3, kunci surga semua ada di situ. Kunci sok. Kaget dong. Sok. Nah, langsung aja nih di baris kedua ini dimensinya jadi terasa lebih lega itu tadi karena konsep penggerak depan ya. Efek dari itu sebenarnya. Itu terbukti dari ini di kaki lu kelihatan nggak ada tunneling yang gede gitu karena penggeraknya penggerak depan. Walaupun ada sih mobil-mobil yang penggerak depan tapi tunnelingnya tetap terasa besar. Contohnya apa? Nggak mau. Kita tidak boleh menggibah. Ngomong itu harus langsung di depannya, men. Oke. Di depannya nggak boleh. Di belakang nggak boleh maksud gue. Iya. Nah, untuk membuktikan ya kita langsung aja kita tes. Segini ini kalau maju banget bisa segini nih. Jadi kalau lu akrab banget sama driver kan bisa meluk sebenarnya. Nggak usah tapi. Seginilah nih normal. Aduh, terlalu maju jika men. Nah, segini ini gua rebahinnya kurang lebih. Segini. Ini guys ya, gua udah di baris ketiga yang katanya untuk anak tiri. Apakah sesempit itu? Iya, kalau ininya tegak banget. Tapi kan ininya bisa ada step. Rebah. Ini gua naikin. Tuh. Nih ya. Lu bisa lihat kaki gua masih belum mentok. Anggaplah dia dianggap kurang rebah, yang kedua rebahin lagi nggak apa-apa. Masih belum mentok juga tuh. Tinggi gue 165 cm, gue punya headroom juga yang masih lumayan gede. Bahkan di sini ada untuk bisa jadi armrest nih sama cup holder, jadi lumayan enak. Bahkan sampai ke bagian belakang juga seat beltnya lengkap ya. Nah ini kalau dilipat karena dia pelipatannya 50-50, jadi bisa buat barang. Kalau emang di belakang nggak dipakai, buat bagasi gede banget. Dan kalaupun baris ketiga dipakai tempat duduk semuanya, bagasinya tetap yang terbesar di kelasnya guys. Wah. Jadi
penggerak depan kayaknya emang efektif banget ya untuk dimensi gitu. Jadi masih mau nanya, mobil kayak gini kok dibeli sih? Yo, Masa sih? Wah, kan udah dijelasin. Menurut gue sih masuk akal lah kalau orang masih beli mobil ini karena value-nya masih banyak banget. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Mau endorse boleh, nomor gua ada di deskripsi. Thank you for watching us, tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.